kita harus mulai dengan motivasi. Seperti biasa, kita harus bangkitin suatu pemikiran bahwa saya duduk di ruangan ini di penghujung hari. Waktu telah berlalu dengan cepat. Umur saya sudah makin pendek. Setiap tarikan nafas saya adalah setiap langkah menuju kematian. Jika saya tidak memanfaatkan kelahiran tubuh yang berharga ini, maka saya akan jatuh di alam rendah dan tidak ada yang bisa menolongku lagi. Pembebasan dan kebahagiaan, pembebasan dan kemahatauan semua adalah omongan yang sia-sia. Karena ketika setelah saya bangkit dari alam rendah, saya tidak akan menemukan kembali jejak-jejak dharmaku dan tidak bisa kembali bertemu dengan ajaran-ajaran dan guru-guru saya. Dan karena saya telah berpisah dengan mereka dalam waktu yang telah lama sekali. Dan oleh karena itu, ketika saya sehat dan waras ini, saya harus mengambil sikap yang dewasa bahwa saya harus mencapai esensi kelahiran tubuh manusia yang berharga, sehingga saya minimal pasanglah target bahwa saat mati saya telah mencapai marga, marga pertama, marga Mahayana pertama. Atau tidak, saya harus membangkitkan bodhicitta yang spontan. Jika tidak, setidaknya saya harus bisa meraih sikap penolakan samsara yang sejati. Demikian kita harus mulai dengan motivasi kita hari ini. Kita sampai ke meditasi perenungan kematian yang ketiga, bahwa setelah mati segala sesuatu tidak berguna kecuali dharma. Satu, ada kekayaan jadi ketika kita mati, ketika kematian itu tiba, ketika waktu kematian itu datang, Dewa Yama datang di depan kita, segala hal itu di dunia ini tidak berguna. Jadi kekayaan tidak dapat menolong, tubuh tidak dapat menolong tubuh kita, keluarga dan sanak famili tidak dapat menolong. Jadi ini ada kisah yang terkenal, tapi ketika kita merenungkan dengan pelan-pelan, kita akan paham. Ada satu orang raja, dia memiliki 4 istri. Jadi ketika raja ini meninggal, istri pertama ngantar ke depan pintu. Istri kedua ngantar ke perempatan jalan. Istri ketiga ngantar sampai di kuburan. Istri keempat ikut dia masuk. Ya, ada macam-macam versi, tapi minimal kurang lebih sama. Setiap manusia kita itu punya 4 istri atau 4 suami kalau yang perempuan. Kalau kita mati, istri pertama ini dia tidak akan ngantar, dia hanya ngantar sampai di depan pintu. Jadi setiap manusia itu punya 4 istri atau 4 suami atau 4 istri. Istri pertama atau suami pertama itu hanya mau. Jadi kita bilang hanya mau ngantar sampai ke depan pintu, batas depan pintu. Coba kalian berdiri di depan pintu itu. Batas depan pintu itu yang putih itu sama yang coklat itu. Coba kalian masih berdiri di dalam.
Dan ketika kalian langkah keluar, how do you feel? Jadi istri pertama adalah semua harta benda. Kita nggak bisa bayang, sering dengar, tapi orang tidak punya realisasi tentang topik itu. Caranya gampang. Coba bayangin kamu sakit dan mati gitu. Bayangin kau udah mati, terus kamu berdiri di depan pintu itu, coba kamu langkah keluar. Paham? How do you feel? Semua barang hartamu, bendamu, kamu tinggalkan di dalam rumah. Jangan ngangguk-ngangguk. Ini butuh feeling untuk nangkep sense-nya. Jangan ngangguk-ngangguk. Iya, memang gampang kok dipaham. Gampang sekali. Gampang sekali. Tapi ini butuh sense untuk paham. Sekaya apapun kamu, semiskin apapun kamu, di Lamrim kan ada Raja Sakra, sama dengan ketika dia mau mati, sama dengan seorang pengemis. Bahkan mangkoknya pun tak bisa dia bawa pergi. Paham? Paham. Mata merem bisa bayangin? Bisa. Tapi you can't get the feeling. Coba berdiri di depan pintu, bayangkan kamu penguasa rumah ini, terus kamu mati, kamu langkah keluar. How you feel? Semuanya ku tinggal, nggak bisa dibawa. Harta kekayaan itu termasuk reputasi lah, pokoknya materi. Bayangkan gampang, tapi kita butuh feeling untuk nangkep sense itu. Apa sense-nya? Sedih. Kok bisa sedih? Kan jerih payah, keringat untuk ngumpulin. Mati nggak dibawa. Harta reputasi. Nih, seorang raja meninggalkan kerajaannya, seorang pengemis meninggalkan tongkatnya. Sama, bahkan tongkat pun tak bisa dibawa. Tongkatnya untuk apa? Ngusir anjing, pengemis. Harta dia paling mangkok dan tongkat. Ditinggal. So, berapa barang yang sebanyak kayak gini? Coba ya, apa gunanya semua harta yang kita kumpulin? Kalau kita ngumpulin aja, harta untuk apa? Harta di sini termasuk materi. Jadi bukan orang, materi. Itu reputasi, harga diri, pride, kesombongan, kepintaran, kalau cakep itu nanti tubuh. Ya, reputasi. Mati juga nggak dibawa. Kamu punya harga diri, pride, reputasi, punya suatu keangkuhan. Sebelum aku ngomong sama dia harus ngomong dulu sama aku. Itu kan pride. Misalnya dua orang berantem nih, nggak bisa, dia harus ngomong duluan sama aku. Dia harus buka mulut duluan. Pride. Mati nggak dibawa. Itu kayak orang berdiri di depan pintu, kamu keluar, harta tinggal toh. Coba baik renungin tuh batas pintu itu. You need get the sense. Ketika kamu dapat sense ya, maka kita akan melihat hambar harta-harta ini. Halah, kerja capek-capek ngumpulin, tidak dibawa untuk apa? Kita kan mudah untuk ngomong kayak gini. Sering orang dengar orang ngomong nasihatin kita. Tapi kalau kita nggak dapat sense, buat apa? Kita benar serius mendapatkan sense itu. Itu namanya realisasi. Kalau ini kita tidak dapat sense ini, jangan harap kamu punya rasa penolakan samsara. Ini hartamu. Lu mau menolak samsara artinya menolak seluruh dunia semesta alam ini, tidak melekat ini. Kalau nggak bisa, jangan harap. Ini kalau nggak bisa, nggak bisa. Karena samsara yang kita bicara itu besar. Lebih besar dari termasuk diri kita. Mati itu nggak dibawa. Kalau kita nggak bisa melewati ini, maka kita nggak mampu menolak samsara. Istri kedua, teman-teman. Teman-teman itu kalau kita mati, mereka itu ngantar cuksua, yotiabo, cuksua, sangsua. Kalau orang sangsua teman-teman itu sampai ke lobi perempatan jalan. Family naik truk ke kuburan. Kalau teman-teman sangsua dia hanya ngantar sampai sini. Jadi
petugas, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Dulu ada petugas yang bilang, ya teman-teman ngantar sampai sini saja. Jadi dia akan sembahyang di perempatan jalan, sembahyang, hormat, goodbye. Dia pergi, kamu berbalik badan pergi. Coba renungin. Teman kamu belain. Itu banyak itu, saya dengar cerita itu. Istrinya ngomel-ngomel, temennya bela-belain. Kumpul-kumpul. Lalu kamu mati. Nah, jadi yang ketiga, sanak famili. Anak istri. Dia ngantar di tepi kuburan. Terus jasadmu dimasuk dalam lubang atau dikubur, dibakar, terus mereka pulang. Istri yang kamu cintai itu akan meratap dengan nangis meninggalkan jasad itu. Sanak famili akan sedih, ngantar, habis itu pulang. Mereka nggak akan nemenin kamu, nemenin kita ke dalam lubang. Nah, istri keempat itu nemenin itu. Siapa istri keempat yang nemenin? Siapa? Karma baik kita, dharma kita. Itu yang nemenin masuk ke lubang. Dharma, karma. Ada orang bilang karma, ada orang bilang dharma. Ya whatever, itu perumpamaan. Ya kan? Perabot-perabotmu akan segera diurus dan berpindah tangan. Kunci, kendaraan, rumah, buku, telepon, tas, HP, pakaian, surat-surat berharga, saham, surat, tanah, deposito, rumah, kendaraan, tanah, kebun, ladang, sawah. Yakinlah, dunia tak akan sedih karena kematianmu. Alam semesta tidak berduka atas kepergianmu. Segala sesuatu aku berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahanmu itu. Perekonomian akan jalan terus, pekerjaanmu akan digantikan oleh orang lain. Hartamu berpindah tangan. Kalau kita gagal merenungkan 3 hal ini, maka kita melekat dengan dunia ini. Harta benda, teman-teman, kerabat. Maksud teman-teman kerabat itu apa? Teman-teman sosialmu, sosial teman-teman berkumpulmu, teman-teman akrabmu. Terus setelah itu, bila kita ada Brahma Sakra atau Raja Cakrawatin, pada saat mati, kita tidak membawa satu pun pelayan. Karena kita tidak membawa sedikit pun kekayaan barang milik kita, maka mereka tidaklah berguna. Pada saat kematian datang, raja yang paling berkuasa di dunia ini tidak dapat membawa bahkan sebutir gandum pun, sebutir beras pun. Pengemis pun harus pergi meninggalkan tongkat atau mangkoknya yang sebelumnya yang tidak pernah dia tinggalkan. Ya, ada sutra mengatakan demikian. Meskipun kita memiliki makanan yang cukup untuk ratusan tahun, setelah kematian kita akan kelaparan. Meskipun kita memiliki pakaian yang cukup untuk ratusan tahun, setelah kematian kita akan telanjang. Setelah melakukan banyak kejahatan, di Bodhicariawatara mengatakan, demi mereka yang kusukai maupun yang tak kusukai, namun hal ini gagal kusadari. Aku terus bergerak meninggalkan mereka semua. Nah, ini setelah aku melakukan banyak kejahatan demi orang yang kusukai dan atau orang yang tak kusukai, ya, aku telah melakukan banyak kejahatan demi orang yang aku sukai atau demi orang yang tak aku sukai. Namun hal yang gagal kusadari adalah aku terus bergerak dan meninggalkan mereka semua. Di Bodhicariawatara juga mengatakan, semua makhluk lahir sendiri dan juga begitu mati sendiri. Saat tak ada apapun yang dapat berbagi kesedihannya. Apa gunanya orang-orang yang dicintai selain hanya menghambat? Kita lahir sendiri, mati sendiri. Sakit pun nggak bisa berbagi. Sakit tuh dia nggak bisa bantu mikul, meringankan. Apa gunanya orang-orang yang dicintai ini selain hanya menghambat? Nah nih, ada ibarat seorang laki-laki itu menggosok batu. Digosok, dibuat cantik.
kebus gitu loh, presisi. Itu ada orang lewat, nanya, "Buat apa kamu gosok gini?" "Enggak apa-apa, aku tujuannya untuk apa? Untuk kubuang." Jadi capek-capek menggosok, sudah bagus-bagus, dibuang. Uang yang kita kumpulkan, harta benda yang kita kumpulkan, begitu banyak, capek-capek, dibuang. Ya kamu bisa mengatakan saya ninggalin untuk istri anak. Begitu juga istri anak dapat, atau kamu dapat dari ayahmu, terus ditinggalkan berikutnya, bergilir, estafet. Oh, bermanfaat buat dia. Kita tidak bicara masalah manfaat tidak manfaat, tapi kita bicara bahwa kita melekat dengan harta benda itu. Kejar mati-matian. Saya ngomong ini ratusan ribu kali dalam hidup saya. Tapi saya tidak pernah menangkap orang dapat realisasi dari omongan saya. Bahkan semua orang yang mendengar kalimat saya itu against, maksudnya bertentangan, tidak terima dengan pemahaman seperti ini. Ya tidak apa-apa, kamu akan merasakan apa yang saya ngomong itu saat menjelang kau mati. We talk about yourself, ourselves, diri kita. Uang yang saya kumpulkan, nanti kamu kan bisa mengatakan, saya ngumpulin uang untuk istri anakku. Kalau istri anakmu pakai untuk karma buruk, bagaimana? Kalau istri anakmu pakai untuk karma baik, ya masih mending. Tapi kan tidak ada urusannya dengan istri anak. Tahu, kita ngomongin diri sendiri. Kita capek-capek loh, yang capek kan kamu. Ngumpulin uang, mati nggak dibawa. Dan fokus kita itu ngumpulin harta dengan COVID ini paling enak. Ada orang kena COVID, uang miliaran, tiba-tiba dia kena COVID nih. Orang kaya nih tiba-tiba kena COVID. Lalu dia tahu kalau COVID, lalu tidak lama akan mati karena dia sudah mulai sesak. Dia marah bahwa uang saya begitu banyak tidak bisa membeli kesehatan. 有钱买不到健康. So, uang ini untuk apa? Orang dungu nggak akan paham. Nah, berikutnya, keluarga teman-teman tidak dapat menolong. Keluarga, kerabat, murid, pendamping, pelayan, semua yang kita cintai sepenuh hati, mungkin berkumpul mengelilingi ranjang kematian kita, menggenggam tangan kita dan kaki, tetapi mereka tidak dapat mencegah kita dari pergi ke kematian. Kita juga tidak dapat membawa serta satupun dari mereka menemani kita. Dalam kesendirian kita harus jalan dengan jalan yang sempit, penuh mara bahaya di alam perantara. Yogi mitra yogi yang agung mengatakan, sebesar apapun kekayaanmu, oh Raja Agung, saat engkau meninggal menuju dunia yang lain, engkau akan sendirian tanpa pangeran maupun ratumu, seperti seseorang yang dihancurkan oleh musuh di tanah buangan. Bodhicaryawatara juga mengatakan, bagi mereka yang ditangkap oleh kaki tangan Yama, apa gunanya keluarga, apa gunanya teman? Nah, kita renungin dulu deh. Kita bayanginnya begini. Kalau kamu bisa bayangin, kalau kamu mau bayangin ya, mau praktekkan itu di depan pintu itu. Coba bangun, pergi ke depan pintu itu. Bahwa saya kalau mati lewatin pintu itu, harta benda bagaimana? Kemudian sanak famili kita bayangin, kita sakit sekarat, sanak famili mengelilingi kita, apa yang bisa mereka bantu? Apa yang bisa mereka tolong? Lalu kita pergi meninggalkan kehidupan ini, apakah mereka menemani kita? Atau bersedia nggak nemenin kita, itu masalahnya.
Kita coba satu-satu ya. Coba kalian bayangkan dirimu berdiri di batas pintu itu. Lalu bayangkan kamu akan pergi mati atau pergi dan mati gitu aja. Yang kita pikirkan adalah harta benda ini. Dia punya kaki nggak? Bisa bergerak nggak? Bisa. Kalau kita selalu mendengar, oh kita nggak bisa bawa, itu kan agak gimana begitu kan ya, nggak dapat sen. Tapi kita bayangkan, coba lihat misalnya meja, kendi, guci, barang-barang itu, barang antik, apalah itu, berangkas itu, dia punya kaki nggak untuk lewatin batas pintu itself. Di barang itu dia punya lemari kulkas, lemari yang berangkas itu, dia punya kaki nggak bisa melangkahi batas pintu itu. Paham maksudku nggak? You get the sense? Menangkap ya? Barang-barang itu, misalnya gambar Buddha yang bagus, altar, apapun lah, pokoknya semua barang gitu. Reputasi, apapun yang bersifat materi, bereputasi segala macam, HP, everything. Ketika kita mati, dia itu bisa nggak lewatin batas pintu? Mau bayangin punya kaki atau enggak kayak itu whatever. Tapi pertanyaannya adalah, kalimatnya adalah, apakah dia bisa melewati batas pintu itu? Nggak bisa. Karena bukan dia nggak punya kaki, bukan karena dia bukan barang mati, karena kita sama dia nggak bisa kita bawa. Paham maksudku? Coba renungin deh. Pikir baik-baik. Komputer, pekerjaan, reputasi, kesuksesan, hasil karya, senimu, intan berlian, pokoknya apapun lah. Itu bisa nggak kita bawa? Bisa dibawa itu maksudnya dia bisa lewatin batas pintu itu nggak? Kalau nggak bisa, feelingmu apa? Jangan dipikir pakai otak, tapi pikir pakai hati. Dia nggak bisa lewatin batas pintu, feelingmu apa? Paham gak maksudku? Paham ya? Coba kita renungi deh. Ini penting ini. Nah, kalau nggak bisa, apa perasaannya? Sedih, kecewa, maksudnya berat ninggalin dia, atau merasa bodoh, kok seumur hidup fokusku ngumpulin barang-barang gitu, mati nggak dibawa. Nah, coba pikirkan. Nah, selanjutnya kita coba, apa yang kita rasa? Sedih, gak rela, atau bohwat, kan sudah mati kan, apa berbuat? Nah, ini bukan itu. Yang penting itu adalah, itu untuk apa gitu loh. Energi kita sepanjang hidup fokusnya itu ngumpulin barang yang gak berguna, yang tidak bisa menolong kita, termasuk istri anak. Ya yang nggak punya istri anak, yang nggak punya pacar ya susah diomong ya. Tapi kan teman-teman, istri anak, hidup kita itu sepanjang hidup 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun tuh energi kita dikuras untuk ngurusin yang namanya keluarga. Bapak, ibu, anak, istri, family lah. Energi kita dikuras begitu. Lalu ketika mati, kita nolongin mereka mati-matian. Ada acek lah, ada akim lah, ada saudara lah. Kita nolong mereka mati-matian. India yang ketika mati, siapa yang nolong kita? Diri kita yang harus nolong kita kan? Ya kalian punya saudara yang bapak, pamanmu atau tantemu yang tiap hari datang minta tolong ke orang tuamu. Ketika bapakmu mati, apakah mereka datang bisa nolong? Tidak bisa.
Ketika kamu punya kakak, adik yang kamu bela-belain, spend a lot of time seumur hidup kamu nolong, besarin mereka, nolong mereka, bantu mereka, lindungi mereka. Ketika kamu mati, you will still go alone. Mati sendiri, istri, anak, harta benda, nggak bisa nolong. Bisa nggak mau mati, mana bisa. COVID coba ini. Coba kita renungin baik-baik. Nah, terakhir adalah tubuh kita nggak bisa nolong. Kita mati, meskipun semua gunung berubah menjadi emas atau semua orang hidup menjadi teman kita, hal ini tidak akan membantu sama sekali. Kita harus melepaskan pikiran akan kekayaan, barang-barang milik pribadi, keluarga, karena kita harus pergi melepaskan jasmani ini. Tubuh ini adalah bentuk yang kita miliki saat keluar dari kandungan dan ketika kita lahir. Ini adalah objek yang kita khawatirkan dan mengalami kedinginan, kelaparan yang tidak mungkin kita biarkan tertusuk duri, dan selalu kita sayangi seakan-akan ia adalah permata pengabul harapan. Jadi kita seharusnya juga merenungkan bagaimana kita harus berpisah dengan tubuh yang sangat kita sayang ini. Coba ya, 24 jam coba kita bangun tidur, ngapain? Kencing, minum. Apa sih? Fungsinya adalah merawat tubuh. Olahraga, makan, cuci muka, gosok gigi, fungsinya apa? Merawat tubuh. Jadi kita ini sebagai tuan kita itu adalah tubuh ini. Ya kan? Tubuh ini. Coba renungin baik-baik. Hal yang paling utama dalam hidup 24 jam sepanjang hidup itu, tuan itu siapa sih? Tubuh. Baik tubuh fisik maupun diri. Aku kita. Yang kita rawat. Dia capek, kita baringkan. Dia lapar, kita kasih makan. Dia kepanasan, kita nyala AC. Dia tersinggung, ada orang membuat dia tersinggung, dia marah. Dia nggak seneng, dia mengkerut. Mukanya dia cemberut. Lalu apa lagi? Ya segala macam tubuh ini. Lalu kita rawat pakai make up. Latih pakai yoga biar dia sehat. Segala macam. Itu tuan besar itu adalah diri kita. Baik diri di dalam aku ini atau fisik. Takut kedinginan. Kita takut dia kedinginan, kita takut dia kepanasan, kita takut dia tertusuk duri, kita takut dia kelaparan, takut dia kehausan. Segala macam. Takut dia dipandang rendah, takut dia dilihat orang jelek, takut dia dihina orang, takut dia disepelein orang, takut dia dipandang rendah oleh orang. Tubuh ini sangat disayang. Ketika dia butuhkan, dia berkhianat. Ketika dia dibutuhkan, dia berkhianat. Coba ya, kita kan merawat dia kan. Energi kita selama 24 jam itu merawat dia. Energi kita selama 24 jam itu adalah merawat dia. Dia rewel, dudukin sofa. Dia ngantuk, kasihin kasur. Dia lapar, kasih makan. Dia haus, kasih dia minum. Dia panas, kasih dia AC. Dia dingin, kasih dia selimut. 24 jam we spend a lot of energy, 24 hours full untuk memuliakan, merawat dia, memuliakan dia. Lalu saat kita butuhkan dia, dia berkhianat. Cannot help.
Dia itu egois. Maunya dilayanin, tak mau melayani. Hehe, ya toh? Dia mau dilayani, tak mau dilayani, tak mau melayani. Dia itu egois. Setelah kita membutuhkan dia berkhianat. So, selama 24 jam, aktivitas kita itu semua duniawi. Selama 24 jam, aktivitas kita semua duniawi. Ngumpulin uang, merawat tubuh, berkumpul dengan sanak keluarga, menolong, menjadi penolong, pelindung keluarga. Tetapi saat kita membutuhkan, semua tak bisa menolong, tak bisa merawat kita, bahkan jasad kita pun dibuang sama mereka. Kita dicintai, sangat mencintai. When you stop breathing, you punya jasad cepat-cepat dikeluarkan dari rumah. Bila rumahmu ada kematian, udah, kamu seperti, bukan kamu mati, ya kamu tinggal dalam satu rumah seperti kamu tuh penuh noda. Orang lain tak mau sentuh. Kita itu aktivitas 24 jam itu duniawi. Mana yang aktivitas yang disebut aktivitas dharma. Nah, oke. Mari kita meditasi. Nah, caranya adalah ketika kau duduk di sini, perhatikan kau nafas. Kita perhatikan kita sedang bernafas, duduk sini. Jadi kita melihat, memperhatikan, menyadari, mengamati, mengamati, memperhatikan, melihat seonggok daging hidup sedang duduk bernafas di sini. Dagingnya hangat, aliran darahnya ngalir, paru-parunya kembang kempis, usus lambung penuh makanan. Kemudian dia dibungkus dengan kulit yang cantik. Kulit yang cantik ini dikelupas. Merah-merah, darah, serem. Lalu badan ini ada lendir. Berbagai macam lendir. Bermacam cairan pedu segala macam. Coba lihat. Apa yang kalian lihat?